Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zakia dengan NPM 064 akan menjelaskan tentang craniofacial development. Yang pertama adalah bagian craniofacial ini. Pada bagian biru, pesen kimia akan berasal dari neural crest. Kemudian pada bagian merah akan berasal dari paraxial mesoderm, sedangkan bagian kuning akan berasal dari lateral plate mesoderm. Ini adalah frontal view of embryo, di mana di sini kita bisa melihat ada pharyngeal arch. Pharyngeal arch ini dia akan berguna sebagai awal dari pertumbuhan kepala pada minggu keempat dan minggu kelima. Yang pertama ada lengkung pertama tonjolan mandibula di sebelah caudal stomodeum yang berwarna oranye ini. Di sini macula cartilage akan hilang, kemudian menyisakan malleus dan juga incus menjadi tulang pada telinga. Selain itu, mandibula juga akan terbentuk melalui penulangan membranosa jaringan mesenkim yang mengelilingi tulang rawan macula ini. Kemudian pada lengkung kedua ada tonjolan maksila di sebelah lateral stomodeum. Ini yang berwarna biru ini akan membentuk stapes, styloid proses, dan juga styloid ligamen. Pada maksila ini, mesenkim prominensia maksila akan membentuk premaksila, maksila, zygomatikus, dan juga temporalis dengan cara pendulangan membranosa. Kemudian pada lengkung ketiga, ada tonjolan frontonasal agak membulat di sebelah caudal stomodeum, dia akan membentuk laser serta gutter horn of hyoid bone. Kemudian pada bagian lengkung keempat dan kelima, keduanya ini akan bersatu membentuk tulang rawan tiroidea, cricoidea, corniculate, dan juga coliform dari laring. Kemudian pada akhir minggu keempat, tampak tonjolan wajah yang dibentuk oleh mesenkim berasal dari crista neuralis yang dibentuk oleh pasangan lengkung faring pertama. Kemudian minggu kelima, pelakoda hidung akan mengalami invaginasi membentuk lubang hidung dan juga membentuk suatu lidi jaringan yang mengelilingi lubang dan membentuk tonjolan hidung lateral serta medial. Kemudian pada minggu ke-6, tonjolan hidung berangsur terpisah dan dari tonjolan maksila. Kemudian selama 2 minggu selanjutnya tonjolan maksila akan terus bertambah ukuran dan juga tumbuh ke arah medial sehingga mendesak tonjolan pada hidung ke arah medial. Kemudian nanti celah antara tonjolan hidung medial dan juga maksila akan hilang dan bersatu membentuk bibir atas. Sedangkan pada bagian bibir bawah dia akan terbentuk oleh tonjolan pada mandibula. Kemudian pada aspek frontal wajah, ini pada minggu ke-7, dia akan tonjolan maksila bersatu dengan tonjolan medial. Pada minggu ke-10, tonjolan maksila dari tonjolan hidung lateral terpisah oleh sebuah alur nasolacrimal. Nanti ektoderm membentuk tali epitel padat yang melepaskan diri dari ektoderm di bawahnya. Setelah kanalisasi, tali membentuk ductus nasolacrimal dengan ujung atas melebar untuk membentuk saccus lacrimalis. Kemudian setelah tali lepas, tonjolan maksila dan tonjolan hidung lateral akan menyatu. Kemudian ductus lacrimal berjalan dari tepi medial ke meatus inferior rongga hidung. Ini pada bagian frontonasalis, dia akan membentuk dahi, bridge of nose, kemudian medial serta lateral dari nasal prominence. Kemudian pada bagian maksila atau rahang atas, maksila prominence ini, dia akan membentuk pipi, kemudian lateral portion of upper lip, kemudian pada bagian medial nasal dia akan membentuk philtrum, kemudian crest dan juga tip of nose. Kemudian pada lateral nasal, dia akan membentuk alai of nose, dan pada mandibula dia akan membentuk bibir bawah. Pembentukan palatum primer ini dimulai pada hari ke-35 atau minggu keempat dengan pembentukan prominensia facialis yang akan bersatu dengan prominensia maksila. Kemudian prominensia nasalis medialis juga akan bersatu dengan prominensia maxillaris pada minggu ke-7. Dasar cavitas nasalis ke prominensia intermaxillaris secara posterior akan disebut palatum primer. Kemudian pada dinding media tonjolan maksila akan membentuk sepasang pelebaran tebal yaitu palatina yang tumbuh ke bawah di sisi lidah. Pada minggu ke-8, lidah berpindah ke bawah, lapisan palatum berotasi ke atas dan ke depan hingga garis tengah dan tumbuh secara horizontal.
Kemudian pada pembentukan palatum sekunder, mulai pada minggu ke-9, kedua sisi lapisan palatum primer dan septum nasal inferior akan berfungsi di sebelah ventral dorsal. Kemudian pada minggu ke-10, bagian ventral palatum sekunder mengeras melalui osifikasi endokondral. Dan pada tahap ini terbentuk sisi bilateral yang berkembang dari medial prominensia maxillaris, yang keduanya akan bertemu di tengah dan berkembang ke arah superior. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.